Baik, berikut kita lanjutkan lagi materinya ya. Tadi itu adalah cara menginput soal yang berupa kata-kata yang bisa kita kopikan dari sini ya. Berupa kata-kata saja ya. Berupa kata-kata seperti ini. Ini kan kata-kata saja ya. Jadi apabila nanti soalnya seperti ini ya, soalnya seperti soal agama, kemudian soal matematika, soal fisika, soal kimia, itu ada yang berupa gambar, ada yang berupa rumus-rumus ya. Jadi dari situ kita jadikan dulu dia dalam bentuk gambar dengan menggunakan aplikasi yang ada di Windows kita, yaitu namanya, kita searching saja di sini, namanya Snapping Tool. Nih, Snap, kita aja Snap di sini, Snapping Tool di sini, Snapping Tool. Kita klik ya, Snapping Tool, kita klik new-nya, timbul seperti ini, kita klik new, kemudian kita arahkan mana soal yang akan kita copy. Contohnya seperti ini yang akan kita copy, yang akan kita jadikan foto kita seperti ini kan. Kita tarik seperti tadi, kemudian ya kita ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Sini cari Snapping Tool, Snapping Tool, kemudian klik new, kemudian ada tanda tambah seperti ini, kita tarik di soal yang akan kita jadikan. Jadi contohnya seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik save as ya, file, cari save as ya, buat. Nah, ditentukan dulu di mana lokasi penyimpanan. Kalau saya menyimpannya di dokumen ya, di dokumen saya cari di sini. Di sini ada soal ya, soal ujian semester ganjil. Kita cari, kita buat ini soal nomor 5 ya, soal nomor 5 kita save seperti itu. Kalau soalnya berbentuk rumus-rumus, optionnya juga berbentuk rumus, ada akar-akar atau rumus kimia atau rumus fisika, kita lakukan dengan cara ini. Lalu setelah ini kita lakukan, kita kembali ke form tadi ya. Ini form kita tadi, ini form kita tadi. Kita masukkan, kita klik tambah ya, tambah di sini. Kita masukkan soal kita tadi dengan cara mengklik gambar yang ada sini, seperti gambar. Di sini ada unggah ya, kita cari ya, di unggah kita cari mana soal kita. Ini soal nomor 5. Kita open ya, kita open. Nanti akan masuk seperti ini ke soal kita. Untuk optionnya kan sudah ada di dalam foto tadi, kita tinggal buat A, B, sini C, di sini D, di sini E. Oke, kalau sudah seperti ini, oke, kita sudah selesai di soal yang ini. Terus kita masuk lagi ke soal berikutnya, kita klik tambah. Masih soal seperti itu, contohnya masih soal seperti itu. Kita klik lagi di gambar, unggah, cari, terus diunggah soal nomor 3 misalnya ini ya, kita unggah lagi. Oke. A, kita buat A, B, C, D, E. Nah, oke, cukup. Nah, itu kalau soal kita dalam bentuknya yang tidak bisa diketik ya, yang tidak bisa ada ketikannya di dalam Google Form. Jadi kita buat dia dalam bentuk gambar dulu. Ya, kita buat dulu dalam bentuk gambar. Cek dulu ya, dalam bentuk gambar. Ya, dalam bentuk gambar seperti ini. Misalnya ini soal kita sudah selesai sampai 20 ya. Selesai sampai 20, maka kita masuk ke menu setting. Ya, kita setting dia menjadi sebuah kuis. Ya, kita setting sebagai bentuk kuis dengan cara mengklik tombol setelan atau
di sini pengaturan di sini. Yang pertama, setelan umumnya adalah batasi ke satu tanggapan. Ini akan membatasi siswa yang sudah login tidak bisa login lagi, ya, dengan email yang sama. Kemudian kita buat presentasinya, tampilkan 1-2, acak, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan tidak. Nah, ini kita buat di sini pesan konfirmasinya buat seperti ini. Anda telah selesai melaksanakan ulangan. Terima kasih. Mau buat kasih. Terima kasih. Kita masuk lagi ke kuis. Ini jadikan ini sebagai kuis, kita klik. Kemudian ini rilis nilai segera setelah pengiriman, ya. Kemudian di sini kita tidak menampilkan pertanyaan tak terjawab, tidak kita tampilkan. Pertanyaan yang benar juga tidak kita tampilkan. Yang kita tampilkan adalah nilai poin. Kalau nanti nilai siswa itu akan kita kasih tahu ke siswa saat melaksanakan ujian. Ini simpan, kita simpan. Langkah berikutnya kita akan membuat kunci jawabannya. Kunci jawabannya, cari dulu soal nomor 1. Ini soal nomor 1. Kita buat kuncinya. Ya, di bawahnya ini ada kunci jawaban. Ya, kunci jawaban. Karena soal kita 20, berarti satu soal poinnya 5. Kita buat poinnya 5 di sini. Kemudian jawaban yang betulnya contohnya yang C. Nah, ini kemudian klik selesai. Kemudian masuk ke soal yang kedua juga. Di sini poinnya soal yang kedua, ya. Kunci jawabannya apa? Kita buat kunci jawabannya dulu. Misalnya poinnya di sini kita buat dulu 5. Poinnya 5. Kunci jawabannya B misalnya. Kita klik selesai. Berikutnya, pertanyaan berikutnya yang ini kita klik. Kemudian pojok bawahnya ini kita cari kunci jawaban. Kemudian kita buat poinnya dulu 5. Ya, poinnya 5. Kemudian di sini kunci jawabannya C, kemudian klik selesai. Berikutnya juga kita klik di sini soal berikutnya. Kunci jawaban, kita isi dulu poinnya 5. Kemudian di sini kita masukkan jawabannya misalnya A. Klik selesai. Begitu seterusnya sampai soal ke-20. Berarti soal Bapak Ibu sudah selesai. Sudah selesai 20 seperti ini. Baik. Langkah berikutnya adalah, tunggu sebentar. Langkah berikutnya adalah bagaimana cara membatasi waktu pengerjaan, membuat jadwal dari pekerjaan kita ini. Atau sebelum itu boleh kita cek dulu bagaimana tampilan dari tampilan dari yang sudah kita buat ini. Kita klik yang pratinjau di mata ini. Ya, kita klik pratinjaunya, ini pratinjaunya bulan akhir semester. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, jadi nama misalnya Anu, kemudian kelasnya 10 TKR misalnya, ya. Kemudian tokennya apa token Bapak Ibu tadi, kita masukkan tokennya 1 2 3 4 5 6 tadi AB. Kalau ini salah, kalau token ini salah, anak-anak tidak akan bisa masuk ke soal berikutnya. Jadi ini bisa mengunci, ya, anak-anak tidak bisa masuk ke soal berikutnya. Kalau token ini betul, baru dia bisa klik berikut. Kalau salah, tak bisa. Nah, ini kalau tokennya betul. Nah, makanya dia bisa masuk, tinggal anak jawab. Nah, ini kita tengok satu-satu soal kita. Kita tengok di pratinjaunya. Ini soal kita tadi. Misalnya sudah 20. Oke. Nah, ini pratinjau soal kita. Oke. Seperti ini tampilan soal kita nanti yang akan dikerjakan oleh anak-anak kita. Kita balik lagi, tinggalkan. Ya, nah, ini. Baik. Berarti ini sudah masuk ke soal-soal. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah bagaimana cara menyeset waktu pengerjaan atau sesuai dengan jadwal yang kita inginkan. Misalnya anak-anak itu bisa mengerjakan ulangan ini hanya dari
pada